Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita bisa berjumpa kembali dalam program Prestasi bersama saya Albila Farah Elmira. Nah pemirsa, di sore hari ini Prestasi mengangkat tema Top 3 Topaz Global Education tingkat nasional tahun 2022 Sains Level 1 bersama SDIT MTA Matesih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya kurang semangat nih ya. Mbak Aldila ulangi lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini perkenalkan dulu ini ya dari samping kiri saya. Ini Mbak siapa sih ini? Oh iya, perkenalkan nama saya Umu Nasibah, salah satu guru di SDIT MTA Matesih. Umu Nasibah gitu ya, saya panggilnya Mbak aja ya, karena masih terlihat muda juga ya, sama seperti saya gitu ya. Mbak Umu Nasibah gitu ya, selaku pembina TSL gitu ya. Iya. TSL ini apa Kak? TSL ini adalah tim sukses lomba. Tim sukses lomba di SDIT MTA Matesih. Baik, nah ini ada adik siapa ini? Hafizah Amiratul Haq. Hafizah Amiratul Haq. Panggilannya siapa Dek? Hafizah. Dek Hafizah gitu ya. Oke, untuk samping paling ujung ini ada Kak siapa? Bagus Lau Aji. Bagus Lau Aji. Panggilannya siapa? Bagus. Dek Bagus. Semangat Dek Bagus. Semangat ya. Luar biasa. Nah, Mbak Umu Nasibah, ini kan terkait top 3 Topaz Global Education gitu ya. Ini sebelumnya bisa dulu dipaparkan kepada pemirsa biar pemirsa lebih tahu mengenai tema ini. Sebetulnya apa sih global ini, Topaz gitu ya? Topaz ini adalah salah satu olimpiade anual atau tahunan. Nah, Topaz ini itu olimpiade yang diselenggarakan oleh lembaga yang namanya Topaz Global Education. Nah, karena ini bersifat tahunan, berarti lomba ini diadakan 1 tahun sekali. Nah, tahun ini lomba babak penyisihan diadakan di bulan Februari. Ketika di babak penyisihan ini, kita mengirimkan sekitar 14 orang untuk mewakili 3 bidang lomba, yakni bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Nah, setiap bagusnya dari event ini adalah lomba ini berdasarkan level seperti itu. Jadi IPA itu ada level 1, level 2, level 3. Jadi anak-anak itu bisa berlomba sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, alhamdulillah dari babak penyisihan tingkat kabupaten, kita berhasil meloloskan 8 orang maju ke grand final seperti itu. Nah, alhamdulillah juga setelah grand final yang dilakukan pada bulan Juli ini, kita berhasil mendapatkan juara 3 yang diperoleh oleh Mas Bagus Lau Aji dalam Sains Level 1 atau IPA Level 1. Saat itu masih kelas 2. Nah, sekarang kan sudah naik kelas 3. Kemudian di samping saya ini ada Mbak Hafizah, ini 10 besar ketika grand final, yakni tingkat nasional dari seluruh Indonesia seperti itu. Nah, salah satu lagi ada, tapi ketika mengikuti ini dia itu kelas 6. Tapi ketika lombanya ini extended atau diperpanjang, dia sudah lulus seperti itu. Lulus, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi gitu ya? Bisa. Dia mendapatkan 10 besar juga, tetapi tidak bisa hadir di sini karena sudah lulus dari SDIT MTA Matesih seperti itu. Ya, meskipun statusnya sudah lulus SD gitu ya, tetap bisa melanjutkan. Iya, karena ketika lomba dan dari penyisihan hingga final itu statusnya masih murid SDIT seperti itu. Gitu ya. Baik, jadi tadi ini Topaz itu sebuah lembaga gitu ya Mbak ya, yang mengadakan lomba. Tadi ada bahasa Inggris, matematika, sama IPA gitu ya. Kalau Dek Bagus sama Dek Hafizah ini tadi IPA gitu? IPA semua ya? Top 3 semua ini? Yang Hafizah top 10. Top 10, luar biasa. Nah ini gimana perasaannya Dek Bagas dulu nih? Dek Bagus ya? Gimana perasaannya setelah mendapatkan top 3 gitu ya di perlombaan? Rasanya gimana? Senang. Terus apalagi selain senang? Pengen ikutan terus lomba ini? Ya, pengen ya, masih kelas 3 tadi ya, kelas 3 SD harus terus semangat gitu. Kalau di Hafizah apa yang dirasakan? Alhamdulillah, saya bahagia karena bisa mewakili sekolah SDIT. Masya Allah, bahagia ya sudah menjadi perwakilan dari teman-teman di SDIT MTA Matesih gitu ya. Iya.
Baik, nah Mbak Umu, ini persiapannya selama mengikuti perlombaan, sebelum maupun selama mengikuti begitu ya, ini apa saja sih Mbak Umu? Kalau kita dari sekolah kan wajib menyediakan untuk fasilitas bimbingan seperti itu. Tapi kendalanya adalah ketika anak-anak ini sudah ada jadwal penyisihan, itu bertepatan dengan ujian sekolah seperti itu. Jadi sekolah itu tidak bisa memberikan bimbingan selama ujian. Jadi harus membiarkan anak-anak untuk fokus ujian dulu, ujian sekolah seperti itu. Kemudian untuk mensiasati tersebut, jadi kita masuk ketika hari libur. Jadi menurut saya itu merupakan perjuangan bukan hanya dari muridnya atau gurunya, tapi dari orang tua juga yang support mau mengantarkan anaknya bahkan ketika hari libur seperti itu. Baik, jadi memang ada ini ya pelatihan-pelatihan dari sekolahnya masing-masing gitu. Nah, kemudian ini Mbak, prosesnya ini apa saja? Mulai dari mungkin pendaftarannya atau diseleksi atau bagaimana ini? Sebenarnya kalau dari tim sukses lomba itu kan kita itu kan memang tugasnya mendelegasikan anak-anak untuk ikut serta dalam event lomba gitu kan. Nah, ketika kita melihat sebuah info, oh ada lomba ini, berarti kita harus melihat kira-kira siapa yang bisa mewakili SDIT seperti itu. Nah, kalau untuk Topas ini sendiri, karena ini terdiri dari 3 level 1, 2, 3, jadi kita itu membutuhkan delegasi yang cukup banyak, sehingga kita mengadakan seleksi yang cukup banyak pula siswa yang diseleksi untuk terpilih seperti itu. Karena kita tahun lalu sudah pernah mengikuti, jadi kita tahu bagaimana nanti soal-soal yang akan diberikan ketika Olimpiade. Jadi kita meminta rekomendasi dari wali kelas untuk nama-nama yang kira-kira mampu seperti itu. Kemudian kita adakan seleksi di dalam SDIT terlebih dahulu, anak-anak diberikan soal yang setara dengan Topas, kemudian kita mengambil nilai tertinggi seperti itu. Kemudian kita membimbing hingga jadwal lombanya. Baik, jadi ini memang seperti diwajibkan begitu untuk siswa-siswanya atau ini pilihan? Kita meminta rekomendasi terlebih dahulu, kira-kira siapa sih yang mampu atau dianggap mampu seperti itu. Kita dapat misal kayak kita kan butuh 14 orang, kita bisa dapat 35 nama. Nah, untuk menyeleksi lagi siapa kandidat yang nanti maju ke babak maju lomba, kita butuh menyeleksi dulu. Nah, seleksinya ini dengan mengerjakan soalnya. Baik, nah untuk rekomendasi ini kan tentu banyak siswanya gitu ya Mbak ya, tidak langsung dipilih kan itu. Nah, ini salah satunya kan ada salah duanya gitu ya. Ada Mas Bagus dan juga Mbak Hafiza. Ini bagaimana mereka tanggapan kali pertamanya, langsung mau gitu? Kan mereka kan pernah waktu itu ikut seleksinya di dalam sekolah kan, jadi mereka mengerjakan, kemudian dikasih tahu ini ya Mas, nilainya memang paling tinggi, jadi nanti berkesempatan untuk mewakili SDIT di lomba ini seperti itu. Jadi ya ketika waktu itu Bu Guru tanya Mbak Hafiza mewakili lomba ini ya, gitu perasaannya gimana Mbak? Selalu senang. Selalu senang. Jadi nggak ada rasa takut nih, aku nggak bisa, aku nggak mau gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Langsung oke Bu, siap gitu. Iya. Ya, luar biasa. Kalau Mas Bagus, ada perasaan takut nggak awal-awal disuruh ikutan lomba ini? Enggak. Enggak. Langsung mau gitu? Ya. Kenapa kok langsung mau? Ya, karena baru ini ikut lomba. Baru pengalaman pertama gitu ya untuk mengikuti lomba ini. Baik. Nah, tadi kan dikatakan ada tingkatan levelnya gitu ya Mbak ya. Ini tingkatan level ini berdasarkan apa? Kerumitan soalnya atau umur atau bagaimana? Kalau Topas ini dia kan ada 3 level ya untuk SD. Level 1 itu untuk kelas 1, 2, level 2 untuk kelas 3, 4, dan level 3 untuk kelas 5, 6. Sebenarnya ketika saya ketika kelas 2 ikut lomba, itu pun saya sebagai pembina kayak apa bisa ya gitu, ini masih kecil nanti ngelatihnya gimana gitu. Kan bahkan teman-temannya yang lain itu baca aja masih susah, kok ini sudah disuruh ngerjain soal gitu kan. Itu sempat kayak ada keraguan, tapi ya karena bismillah dicoba dulu dan ternyata hasilnya malah di luar ekspektasi ya. Dari kita berangkat 14 orang yang mendapat top 3 malah dari level 1 gitu. Padahal waktu itu
saya pribadi pun kayak nggak berharap gitu kan, oh masih kecil, nanti udah berani aja itu udah bagus gitu kan. Iya, betul. Berharapnya menang ya mungkin malah di level 3 karena udah kelas 6 dan Iya, sudah mungkin berpengalaman. tingkat kepercayaannya juga Iya. tinggi gitu ya kalau sudah besar. Iya. Justru malah yang adik-adik ini Iya. yang membawa nama baik gitu ya. Baik. Nah, selama membimbing ini Mbak Umu memang membimbing di level 1 saja atau level semuanya, Mbak? Nah, karena guru itu tugasnya selain membimbing lomba kan ada tugas di kelas. Iya. Jadi kita tetap harus berbagi tugas untuk guru-guru dengan guru-guru yang lain. Nah, kebetulan kalau saya itu membimbing di level 3 seperti itu. Di level 3. Iya. Justru tidak membimbing ini. Iya. Adik-adik ini ya. Iya. Gimana? Ini pertama kalinya ketemu sama Bu Umu atau enggak? Atau sudah pernah tapi dalam materi yang lain, dalam kegiatan yang lain gitu. Kalau Mbak Hafiza? Yang kalau kegiatan yang apa itu kayak di jadwal-jadwal itu. Pelajaran gitu ya. Kadang kan maksudnya. ngajar BTA gitu. Baik. Nah, ini sebagai pembina gitu ya Mbak ya. Bagaimana persiapannya sendiri? Tentu kan butuh banyak persiapan, tidak hanya para muridnya yang ingin lomba ya. Pembina kan juga harus udah mumpuni begitu. Di TSL ini kita kan sebagai guru itu kan fasilitator. Jadi kita itu ya harus bisa, kalaupun tidak bisa ya harus membisahkan seperti itu. Nah, sebagai guru ya sebelumnya kalau Topas ini kan bagusnya dia itu menerbitkan buku setiap tahun untuk persiapan lombanya. Jadi kita salah satunya kita bisa menyediakan buku-buku itu untuk anak-anak. Jadi kayak misal kita semakin banyak koleksi bukunya dari tahun ke tahun, maka anak-anak kita akan semakin kaya dengan pengetahuannya seperti itu. Nah, dari guru sendiri juga berarti sebelum kita mengajarkan materi tersebut, berarti minimal kita harus baca dulu soal-soalnya. Kemudian kita beri tambah-tambahan di pengetahuan. Misal jawaban A kenapa salah, B kenapa salah, seperti itu. Bukan hanya memberitahu jawaban oh jawabannya A karena ini, enggak, tapi harus kita kasih tahu kenapa A salah, B salah, seperti itu. Nah, jadi memang sudah ada panduannya dari pihak lembaganya gitu ya Mbak ya. Nah, kalau Topas ini kan tadi ada setiap tahun gitu. Kalau di SD ITM TA Matesi ini sudah kali keberapa? Kalau tidak salah tahun ketiga. Nah, 2 tahun yang lalu kita berhasil sampai grand final juga, tapi belum sampai untuk mendapatkan juara di tingkat nasional, seperti itu. Nah, kalau yang top 3 sama top 10 ini apakah berhenti sampai sini atau ada kelanjutannya setelah ini? Sudah berhenti, tapi tidak menutup kemungkinan tahun depan kita maju lagi untuk level yang lebih tinggi, seperti Iya, itu. betul, karena masih Kelas kelas 3 SD gitu Iya. ya, nanti bisa ke level 2, ke level 3 gitu ya. Tapi ada bagusnya kita menang ketika maju pertama. Jadi ketika kita untuk maju ke level selanjutnya, kita itu punya kepercayaan diri. Jadi kita merasa bisa seperti itu. Itu menurut saya adalah sisi positif dari kemenangan adik-adik ini, seperti itu. Baik. Nah, itu pemirsa ya sekilas tentang Topas gitu ya. Nanti bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui line WhatsApp maupun SMS 08112553000. Nah, sebetulnya seperti apa proses belajarnya adik-adik ini sehingga mendapatkan top 10 dan juga top 3? Kita akan langsung tanya kepada Dek Bagus dulu nih, Dek Bagus. Kalau belajar di rumah, belajarnya seperti apa? Kalau setelah pulang sekolah itu kan ganti baju, terus belajar. Itu. Belajarnya setiap pulang sekolah gitu Iya. ya. Ini setiap hari rutin gitu. Iya, Rutin belajarnya sendiri atau ada yang ngajarin di rumah? ada yang ngajarin, Siapa? ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Nah, kalau pelajaran yang paling disukai sebetulnya Dek Bagus paling suka apa? Suka semua? Ya, semua. Semua suka ya. Matematika, bahasa Inggris, IPA semua suka. Luar biasa ini. Keren gitu ya. Kalau Dek Hafiza ini belajar di rumah sama siapa? Sendiri. Sendiri. Iya, Langsung bisa ya sendiri ya. bisa. Masya Allah. Biasanya ya sering apa? Baca buku atau melihat video?
nggak baca-baca yang di soal latihan IPA itu, lomba topas itu. Sering latihan soal-soalnya gitu ya. Iya. Nah, ketika sering latihan soal ini memang sudah ada jawabannya begitu atau bagaimana, Mbak? Belum. Jadi sistemnya ketika kita itu kan punya jadwal bimbingan itu kan terbatas. Misal satu hari cuma bisa 1 jam. Nah, jadi kita itu berikan bukunya terlebih dahulu, nanti dikerjakan di rumah, kemudian kita bahas kesulitannya di sekolah dalam waktu 1 jam itu, gitu. Jadi memang mau tidak mau ya harus belajar sendiri di rumah, seperti itu. Pas mengerjakan di rumah nih, Dek Bagus, ini sudah pede kalau jawabannya benar atau belum? Biasanya lebih seringnya yang mana? Sudah pede. Sudah pede ya? Ya. Itu pasti benar gitu ya? Ya, Kalau di Hafiza? juga sudah pede. Sudah pede karena sudah belajar gitu ya, soal-soalnya tidak asing lagi gitu ya untuk Dek Bagus dan juga Dek Hafiza. Nah ini setiap bimbingan ini setelah sekolah atau bagaimana, Mbak? Biasanya kita ambil karena kan gini, kalau SDIT kan rumahnya jauh, jadi ada yang ikut antar jemput. Kalau misal kita mengadakan bimbingan setelah jam sekolah, itu akan kesulitan orang tuanya seperti itu. Jadi mau tidak mau memang kita harus mengambil di jam KBM. Jadi Seperti itu. sama saja sebetulnya ya, Iya. istilahnya tidak memotong, tapi kan karena topas ini bagian dari mata Iya. pelajaran juga gitu ya. Baik. Nah, kalau untuk kejuaraan di SDIT MTA Matas ini selain topas yang setara gitu ada apa, Kak? Mungkin yang terakhir ini belum ada yang tingkat nasional ya, masih regional. Yang terakhir itu kita di SMP MTA Gemolong Fair, itu kita mendapat juara 3 untuk lomba melukis. Kemudian untuk acara event sebelumnya juga ada SISC dari SMP IT MTA Karanganyar, itu kita juara tartil, juara 1 seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap event yang kita datangi 1 atau 2 pasti kita mendapatkan juara seperti itu. Terus dicoba gitu ya, berbagai kompetisinya, menang atau kalah itu urusan Urusan nanti nanti. gitu. Baik, baik. Nah, ini Dek Hafiza, pernah ikut lomba selain lomba topas nggak? Baru ini. Baru ini ikut lomba? Iya. Kalau yang lain belum pernah? Belum. Misal lomba melukis, menggambar atau apa? Tidak suka. Oh, tidak suka. Sukanya memang pelajaran ini, Iya. sains ini. Iya. Kalau hobinya di Hafiza apa? Berenang. Berenang. Berenang ya hobinya, luar biasa. Nah, kalau untuk ini baru benar-benar pertama kali ya berarti ya pengalaman ikut lomba. Iya. Ketagihan nggak? Pengen ikut-ikut terus nggak? Pengen. Pengen. Yang waktu lomba ini apa yang didapat selain jadi top 10 gitu ya? Ilmu atau teman baru atau apa? Teman baru. Teman baru, banyak temannya yang juga mengikuti gitu. Iya. Baik. Kalau Dek Bagus hobinya apa, Dek Bagus? Bersepeda. Bersepeda. Bersepeda tapi tetap semangat belajar sampai top 3 ini ya, ikut topas. Kalau selain ikut topas, Dek Bagus sudah pernah ikut lomba apa? Baru kali ini. Baru kali ini juga ikut lombanya. Luar biasa. Nah, selama membina ini ya, Mbak. Ini kan tadi sebagai tim pembina TSL sukses gitu, tim lomba, sukses iya. lomba gitu ya. Ini sebagai guru ditunjuk atau mengajukan? Kalau saya waktu itu awalnya masih kayak ikut lomba sendiri. Kemudian kayak nggak kayak mendapat amanah ya jadi koordinator. Jadi kalau koordinator itu tugasnya adalah mencari event, kemudian dan mengatur terselenggaranya event tersebut. Boleh membina langsung atau kita menunjuk teman kita seperti itu. Yang penting kita itu mengatur agar terlaksana lomba ini gitu. Ya. Apa yang selalu ditanamkan ini ya untuk adik-adik di SDIT MTA Mates sih, terutama untuk para kompetitor gitu ya yang akan maju gitu. Kalau saya selalu bilang, pokoknya nggak usah takut dikerjakan semaksimalnya. Jangan sampai ada penyesalan, oh kok aku tadi gini gitu. Pokoknya kerjakan semaksimalnya sampai hati itu merasa lega seperti itu. Jangan sampai ada kekecewaan di belakang. Kemudian kita harus belajar dengan maksimal juga. Jangan sampai ada, oh kok kemarin harusnya aku baca ini ya, harusnya baca itu. Jadi harus kita selesaikan agar kita tidak ada penyesalan. Karena hasil itu tidak ada yang tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Jadi yang penting jangan takut dikerjakan semaksimalnya, jangan sampai ada yang kosong
Seperti itu. Baik, itu tadi pesan dari Bu Umu gitu. Kalau pesan dari ayah ibu ada nggak, Dek Hafizah? Biasanya apa pesannya kalau mau ikutan lomba gitu? Gak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Tapi pernah nyontek nggak? Enggak. Nggak ya, alhamdulillah. Terus apa lagi selain nggak boleh nyontek? Harus belajar rajin. Harus belajar yang rajin, nggak boleh nyontek. Terus berdoa juga ya. Iya. Kalau Dek Bagus, biasanya apa yang Bapak Ibu pesan gitu? Bagus. Harus berdoa Harus berdoa, terus dan belajar terus. belajar terus, tidak pantang menyerah gitu ya. Iya. Baik, kembali lagi ke Mbak Umu ini. Mbak Umu ini kan banyak sekali ya adik-adik di SDIT MTA Matasi yang sudah mengikuti berbagai kompetisi, tidak hanya Topas. Nah, tentu dari kompetisi ini ada yang menang dan juga ada yang kalah. Biasanya bagaimana menghadapi anak-anak yang belum mendapatkan juara gitu? Biasanya kalau yang saya hadapi itu anak-anaknya tuh masih biasa saja. Setelah kalah itu juga biasa. Jadi setelah keluar dari ruangan mesti saya tanya kayak, bisa mengerjakan? Nggak bisa Bu, susah. Oh berarti kita belajarnya kurang ya. Nanti kalau kita lomba lagi berarti kita harus belajar ini, belajar itu, seperti itu. Jadi kayak jangan menyalahkan, oh berarti kamu tadi gini sih, kamu gini sih. Enggak. Jadi perbaikan apa atau solusi apa yang kita bisa berikan agar anak-anak tuh merasa, oh masih ada lagi tahun depan, masih ada lagi event selanjutnya, agar mereka itu tidak patah semangat seperti itu. Baik, jadi mereka meskipun kalah tetap ini ya ceria gitu Iya. ya. Alhamdulillahnya itu, jadi mereka itu tidak pantang menyerah ketika mungkin event ini kalah, event lainnya ketika ditawarin lagi, kita lomba lagi ya, iya Bu gitu, kita belajar lagi ya, iya. Jadi alhamdulillahnya tidak ada yang menyerah dan tetap berjuang seperti itu. Jadi memudahkan pembinanya juga nih ya. Iya. Tidak pusing-pusing bagaimana membujuk anak-anak gitu ya. Baik, kalau ini itu kan tadi kalau misalnya dia nggak juara gitu ya. Tapi kalau dari sisi keluarga, maksudnya orang tua, wali murid itu ada nggak Mbak yang tidak membolehkan anak ini untuk mengikuti lomba atau sebaliknya? Sejauh ini alhamdulillah sih semuanya support. Karena mungkin ya ketika mungkin saya juga jadi orang tua satu saat nanti, meskipun anak saya tidak menang, saya akan merasa bangga ketika anak saya itu menjadi perwakilan. Berarti kan di lingkungan itu atau di sekolah itu kan berarti dia sudah yang terbaik seperti itu. Ketika dia di event lagi, dia masih kalah, ya mungkin kemampuannya hanya seperti itu, tidak apa-apa seperti itu. Yang penting sudah melakukan yang terbaik. Gitu ya. Iya. Nah, kalau dari program SDIT-nya sendiri nih Mbak, dari pihak sekolah, apakah memang ini sudah ada program-program khusus yang memang untuk lomba-lomba atau bagaimana biasanya? Jadi menurut saya enaknya sekolah swasta itu kan memiliki kebijakan yang lebih fleksibel gitu, terutama dalam bidang lomba ini. Saya sebagai koordinator itu sangat dipermudah ya oleh sekolah. Misal saya ketemu sebuah event, kemudian saya bilang, oh nanti ikut ini ya Bu, oh iya silahkan, seperti itu. Jadi kita itu diberi keleluasaan untuk mengikuti event apapun selama itu positif seperti itu. Kan kalau misal kita hanya mengandalkan event kedinasan seperti lomba cerdas cermat tingkat kabupaten atau kecamatan, itu kan jarang sekali, misal 1 tahun sekali. Nah itu kan kegiatan anak dalam berkompetisi kan sangat kurang, sehingga kita kurang untuk menggali potensinya. Tapi ketika kita diberi keleluasaan untuk mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh event di luar dinas, itu bisa meningkatkan kualitas dari SDM atau murid-murid kita juga seperti itu. Bisa meningkatkan gitu ya kualitas pendidikannya di SDIT MTA gitu. Iya. Baik, nah kalau dari pihak gurunya itu apakah juga ada pembinaan-pembinaan gitu Mbak dari sekolah? Selain Kalau dari iya. siswanya ya tentunya. Kalau guru itu bukan pembinaan, tapi biasanya guru ini sudah memiliki basic di ilmu ini ketika dia menjadi pembinanya, seperti itu. Kalau misal guru itu membimbing matematika, berarti dia ilmu matematikanya lebih daripada guru yang lain, seperti itu. Baik, jadi memang sebelumnya sudah ada basic dulu, Iya. baru mungkin ini paling pas di mana gitu Iya, ya. jadi sebagai dia pembina bisa apa, mengaplikasikan ilmunya ke anak langsung seperti itu. Kalau enggak, kadang biasanya kita sharing kok. Kita itu enggak berjalan sendiri. Kalau misal saya sains ya udah sendiri gitu, enggak. Tapi
kita bisa saling bekerja sama, kayak misal Bu ini soalnya kok susah ya, apa Bu ini tuh jelasin ke murid itu enaknya gimana sih gitu kan, masih kecil. Jadi kadang ketika kita menjelaskan itu juga bingung caranya karena pola pikirnya belum sama seperti kita yang kayak kita udah tahu dasar-dasarnya, sedangkan anak itu belum tahu apa-apa. Jadi ketika diberitahu untuk penyelesaian soal itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi kita butuh sharing untuk menemukan cara menjelaskan misal suatu permasalahan ini ke anak itu pendekatannya gimana ya gitu. Ya. Nah, selama ini yang dilakukan bagaimana Mbak? Kan memang berbeda-beda gitu ya antara satu anak dengan anak yang lain. Antara Dek Bagus dengan Dek Hafiza ini kan berbeda cara belajarnya mungkin atau ekspresinya ketika disuruh dan lain-lain gitu ya. Ini apa yang sudah dilakukan Mbak Umi? Kalau untuk Dek Bagus dan Dek Hafiza ini kan masih kecil. Berarti yang perlu kita tanamkan adalah anak itu merasa nyaman dulu, tidak takut terhadap gurunya. Kan kalau misal kita sudah ketika yang kita bimbing itu kelas 4, kelas 5, mereka itu menganggap guru adalah teman. Jadi mereka ngobrol itu biasa, kayak ini loh Bu, aku nggak bisa gitu. Tapi ketika masih kecil, masih kelas 1, kelas 2 itu ketika anak-anak sudah tidak takut, itu sudah poin plus seperti itu. Jadi waktu itu ketika saya memilihkan pembina untuk mereka berdua, itu saya pilih guru yang paling sabar dan paling lembut seperti itu, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dan tidak takut dalam belajar. Ya, kuncinya jadi ada di bagaimana seorang guru ini ya menjadi teman untuk murid-muridnya. Di Hafiza sama Dek Bagus ini seneng nggak sekolah di SD TMT Amatas sih? Seneng. Yang paling disenangi itu karena apa? Dek Bagus dulu nih. Karena bisa mendapatkan ilmu. Bisa mendapatkan ilmu. Kalau sama guru-gurunya, semua baik guru-gurunya? Iya, Semua baik ya. Teman-temannya bagaimana? baik juga. Baik juga. Itu yang bisa membuat Dek Bagus betah gitu ya sekolah di SD TMT Amatasi. Kalau di Hafiza paling disenangi di SD TMT Amatasi apa? Mendapat teman baru. Mendapat teman baru. Sekelas ada berapa temannya? 20. 20. Dari 20 itu semua hafal nama-namanya? Hafal. Wah, luar biasa. Jadi memang sudah akrab gitu ya sama teman-teman ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong terkait ini ya, cita-cita. Dek Bagus cita-citanya jadi apa? Menjadi astronot. Astronot. Amin gitu ya. Meskipun kalau anak kecil ini masih bisa berubah-ubah gitu ya Mbak ya, tapi tetap kita support sejak dini gitu. Kalau di Hafiza? Jadi dokter. Jadi dokter. Dokter apa? Dokter anak, dokter umum, apa dokter apa? Dokter umum. Dokter umum. Memang suka kesehatan, bidang kesehatan ya? Suka. Suka. Tadi hobinya berenang, suka kesehatan, pintar belajarnya, luar biasa ini ya. Bagaimana perasaannya Mbak Umun ya sebagai pendidik dan juga pembina, mempunyai siswa-siswa yang berprestasi? Tentu merasa senang dan bangga, tapi lebih dari itu sebenarnya saya itu lebih suka seseorang yang niat belajarnya tinggi. Nah, saya melihat Dek Bagus dan Dek Hafiza ini niat belajarnya tinggi. Jadi ketika diberikan tugas ini, nanti kita misal belajar paket soal 1 dan 2 dikerjakan dulu di rumah. Nah, ketika anak ini mengerjakan semaksimalnya, itu adalah perasaan menimbulkan perasaan senang tersendiri. Meskipun nanti hasilnya tidak sesuai kita, asalkan anak itu melakukan dengan baik, itu saya sudah senang. Seperti itu. Jadi benar-benar kemarin itu saya tidak berharap kemenangan dari mereka, tapi melihat kesungguhan mereka itu sudah membuat saya bangga lebih dulu, seperti itu. Baik, jadi memang kesungguhan belajar yang paling utama ya, meskipun yang lainnya nanti gitu ya. Karena paling utama itu manusia itu kan tugasnya cuma berikhtiar, kita cuma berusaha, hasil itu adalah dari Allah. Kita tidak tahu nanti hasilnya bagaimana, yang penting kita sudah berusaha semaksimalnya, seperti itu. Baik, nah ini terkait Topas tadi, ini seleksinya Februari ya? Tadi apa kapan? Iya, Februari itu untuk penyisihan, Februari kemudian itu penyisihan. finalnya itu di bulan Juli. Finalnya bulan Juli, berarti belum lama. Iya, baru tanggal 3 Ya. kemarin. Nah ini kan masih ada ini ya, apa istilahnya ya, pandemi gitu ya. Nah ini ada pengaruhnya nggak Mbak dari tahun-tahun yang lalu? Banget. Nah, pengaruhnya awal-awal gimana? lomba itu, nah kalau Topas ini kan lombanya secara offline. Offline itu berarti mereka datang berkompetisi dengan temannya, itu terlihat seperti Iya, itu. secara langsung. Iya, gitu dan ya. tingkat kecurangan itu kan sangat minimal karena diawasi langsung seperti itu. Jadi ini itu merupakan salah satu kepercayaan dirian
menambah kepercayaan dirian lagi, karena yakin oh ini pasti dikerjakan sendiri oleh anak-anaknya seperti itu. Sedangkan ketika kemarin pandemi itu lomba itu hampir semuanya dikerjakan secara online. Nah, meskipun ketika dikerjakan pakai live kamera, tapi kan kita tidak tahu apa yang di belakang kamera, itu kan tidak tahu. Jadi tetap ada perasaan kayak pesimis, paling nanti kalau dibantu gurunya atau gimana. Wajar kalau kita kalah seperti itu. Jadi ketika lomba itu dilaksanakan secara offline, jadi kan benar-benar fair. Jadi ketika saya mengirimkan anak, itu benar-benar mereka tuh berjuang selevelnya gitu. Baik, jadi memang ada tantangan tersendiri gitu ya kalau offline. Sebelumnya berarti pernah online ini? Iya. Jadi sebenarnya kan Topas ini juga direncanakan online karena pandemi. Tapi melihat perkembangan pandemi yang terus membaik, sehingga lomba ini dilaksanakan secara offline gitu. Kalau waktu online ini Mbak Umu sudah mulai membina? Sudah. Kalau online bagaimana Mbak? Kalau online itu belajarnya sama, cuma ketika ujian itu mereka kan mengerjakannya di depan komputer seperti itu. Kalau saya pribadi ya mengerjakan di komputer dan kertas kan beda, tingkat kefokusan betul, kita akan berubah seperti itu. Kalau misal kita mengerjakan di kertas, itu kita bisa kok fokus 100%. Tapi ketika kita mengerjakan di komputer, itu banyak trigger, kadang juga nggak nyaman karena tulisannya kecil-kecil. Apalagi seperti untuk itu. adik-adik gitu ya, Iya. ini pasti yang mungkin belum menguasai teknologi itu Iya, pasti bisa sangat takut-takut, kesulitan iya. dan ini gimana gitu ya. Tapi kalau bagaimana setelah perbedaannya antara online dengan offline ini, tingkatan keberhasilannya di SDIT MT Amatesi bagaimana Mbak? Lebih bagus yang offline karena Lebih benar-benar bagus yang fair. offline. Tidak ada bantuan, misal ketika lomba yang memang benar dikerjakan sendiri seperti itu. Baik. Oke, nah tadi selain tingkatan level untuk tingkatan sekolah tadi ya, ada kelas 1 sampai Kelas 6. kelas 6 gitu. Nah, kalau untuk soal-soal ini apakah juga sama dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah sendiri atau di luar itu? Kalau olimpiade itu biasanya di luar, jadi anak-anak itu ya harus menguasai level di atasnya seperti itu. Jadi memang harus belajar lebih agar bisa menguasai lebih juga. Nah, kalau di SDIT MT Amatesi ini di luar Topas tadi ya, ini apa saja kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar akademik? Kalau di luar akademik kita menyelenggarakan ekstrakurikuler ya. Cuma kan selama pandemi ini 2 tahun kan kita tidak bisa melaksanakan. Jadi kemungkinan kita bisa melaksanakan lagi semester ini seperti itu. Baik. Kalau di Hafiza selama pandemi pernah sekolah di rumah gitu ya? Pernah. Nah, itu apa bedanya sama sekarang? Lebih seneng yang mana? Lebih seneng sekolah di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Kalau di rumah kan padahal enak juga loh, gak diawasin bu gurunya. Ya, bisa main ya kan? Tapi tetap pengen sekolah ya? Pengen di sekolah ya? Iya. Karena tadi banyak temannya gitu ya. Udah 20 sudah hafal semua nama teman-temannya. Kalau Dek Bagus selama di rumah sekolahnya ya waktu pandemi ini bagaimana belajarnya? Diawasi ayah ibu atau belajar sendiri atau bagaimana? Diawasi ya. Baik, kalau ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada teman-teman Dek Bagus, teman-teman di SDIT MT Amatesi? Ini kan lagi ada di MTA TV nih, apa yang ingin disampaikan? Pengen ngomong apa sama pengen temennya bilang kalau apa lagi nih? lihat Bagus sekarang? Ya. Menyapa, coba menyapa. Teman-teman Apa harus itu kayak Disapa teman-temannya, halo teman-teman gitu. nggak yang pengen Bagus sampaikan Iya. ke teman-teman apa? Jangan lupa belajar. Jangan lupa Kita belajar. juga harus punya cita-cita agar semangat belajarnya seperti itu. Nah, kalau di Hafiza ingin ada yang disampaikan sesuatu pada teman-teman? nggak ada. Nggak ada. Kalau sama bapak ibu yang udah mau membimbing juga, ada nggak yang ingin disampaikan sama ayah? Ada. Apa? Coba.
Disuruh belajar rajin. Disuruh belajar rajin. Kalau Maksudnya yang ingin kalau Mbak disampaikan, Hafiza pengen ngomong apa ke Bapak? terima kasih atau apa gitu, ingin disampaikan sama ayah sama ibu. Terima kasih sudah mendidik dari kecil sampai besar. Terima kasih ayah ibu ya sudah mendidik Hafiza sampai besar gitu ya. Nah, tadi selain pintar dalam bidang sains, ternyata di Hafiza juga ini ya menghafal. Sudah berapa juz? Satu juz. Ini juz 30 atau juz berapa? Juz 30. Juz 30. Luar biasa. Ini yang bimbing siapa, Dek? Kalau di rumah hafalannya sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Masya Allah. Nah, ini terakhir ya Mbak Umu ya. Ingin disampaikan pesan-pesannya kepada para guru yang juga mendidik putra-putrinya gitu ya, untuk sama-sama belajar, sama-sama menjadi generasi yang berakhlak mulia dan cerdas gitu. Kalau saya pribadi, sebagai seorang guru, kita tidak bisa sendirian berjuang. Kita juga butuh dorongan dari orang tua. Anak-anak tidak cukup belajar di sekolah, tapi juga harus belajar di rumah, seperti itu. Jadi saya berharap ketika di rumah, kalau kita tidak bisa membimbing anak kita belajar, setidaknya temanilah mereka dalam belajar, agar mereka tidak merasa berjuang sendiri, seperti itu. Kemudian untuk anak-anakku yang hari ini hadir di sini dan sudah mendapatkan top 3 dan top 10, di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus terus berjuang. Kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan lagi, tapi itu bukan halangan. Dari sini kita akan berjuang lagi untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, kalau untuk harapannya buat SDIT MTA sendiri nih, Mbak? Harapannya adalah semoga kegiatan-kegiatan yang seperti ini, untuk event-event ini selalu didukung oleh semua pihak, seperti itu. Jadi kita ketika berjuang itu selalu ada dukungan dan tidak ada hambatan. Baik, luar biasa. Jadi yang paling penting adalah support system gitu ya. Baik untuk adik-adiknya, baik untuk para gurunya gitu ya. Terima kasih Dek Hafiza, Dek bagus. Sudah semangat lagi nih? Masih semangat nggak? Masih ya. Terima kasih ya sudah berbagi. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ya ke depannya. Apalagi yang tadi pengen jadi dokter, jadi ahli astronot gitu ya. Ya, luar biasa. Terima kasih juga untuk Mbak Umu gitu ya, selaku guru di SDIT MTA Matesih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program prestasi di sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang terus menginspirasi kita semua untuk selalu berprestasi. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.